Assalamualaikum teman-teman semuanya. Hari ini Teteh mau buat kue tradisional, yaitu kue lapis beras. Kita tuangkan adonan warna merah terlebih dahulu. Kita tuangkan. Sudah membuat kue lapis ini gurih banget, bikin pengen nyomot terus. Jangan lupa dicoba ya teman-teman. Nah, kue lapis beras ini mau Teteh bikin rainbow, jadi biar lebih menarik lagi kita buat warna-warni. Kalau teman-teman masih penasaran gimana nih cara buatnya, langsung aja yuk simak step by stepnya, jangan ada yang di skip ya. Siapkan loyang ukuran 20 x 20 cm, ini tingginya 7 cm, kemudian oles dengan minyak. Minyaknya minyak goreng, diolesin ke seluruh permukaan loyang supaya nanti nggak lengket kue lapisnya. Tipis aja olesnya ya. Ini udah selesai, seluruh permukaan dikasih minyak. Ini mau kita kukus. Nah, sekarang kita siapin dulu ya bahan-bahannya. 1200 ml santan dari 2 butir kelapa parut setengah tua, kemudian 400 gram tepung beras, 100 gram tepung kanji atau tepung aci, atau ada juga yang bilang tepung tapioka, 350 gram gula pasir, boleh disesuaikan dengan selera takaran manisnya, setengah sendok teh garam halus, 3 lembar daun pandan. Kalau nggak ada daun pandan bisa di skip. Ini untuk menambah aroma wangi pandannya. Dan yang terakhir, pewarna makanan warna pelangi. Rebus santan. Ini santannya kental. Kalau nggak ada santan segar kayak gini, boleh juga pakai santan instan, tapi rasanya beda. Lebih enak pakai yang segar. Masak bersama gula pasir. Kalau gulanya ngerasa kemanisan bisa dikurangi gulanya. Kemudian 3 lembar daun pandan dan setengah sendok teh garam. Masak santan hingga mendidih dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk supaya santannya tidak pecah. Kalau teman-teman nggak punya daun pandannya, di skip aja daun pandannya. Ini biar wangi kue lapis berasnya. Atau bisa juga diganti dengan vanili bubuk, pakai aja 1/4 sendok teh. Untuk mendapatkan sari pati santan yang kental, tadi sebelum Teteh peras kelapa parutnya, Teteh blender bersama sedikit air. Jadi hasil sari pati santannya ini kental. Dan tujuan santannya ini dimasak supaya kue lapis berasnya itu lebih awet, nggak cepat basi. Jadi teman-teman masak sampai mendidih ya. Kalau sudah mendidih seperti ini, matikan api kompornya. Ini daun pandannya diangkat aja. Kita angkat, kita pindahkan. Santannya jangan dulu langsung digunakan. Kita tunggu dulu sampai hangat. Nah, jika santannya sudah hangat, ini hangatnya suam-suam aja ya, nggak hangat-hangat banget. Sekarang kita campurkan kedua tepung. Campurkan tepung beras dan juga tepung tapiokanya. Dipakai semuanya, tepung berasnya. Kemudian masukkan tepung tapioka. Tepung tapioka itu yang biasa dibilang tepung kanji atau aci ya. Tuangkan santannya sambil diaduk-aduk kayak gini. Diaduk terus sampai tercampur rata. Boleh menggunakan balon whisk supaya adonannya cepat tercampur rata. Nah, kalau adonan sudah tercampur rata, sekarang kita saring adonannya supaya adonannya itu lentur dan licin.
Ini tekstur adonannya itu cair ya, tapi nanti juga bakal memadat saat dikukus. Nah, ini yang bergerindil seperti ini kita ratakan aja dengan spatula. Sekarang kita timbang adonannya sebelum dibagi-bagi. Ini beratnya ada 1800 gram. Teteh bagi adonan menjadi 11 bagian. Yang pertama ini 6 bagian ini untuk adonan yang berwarna. Kita juga akan membagi masing-masing 200 gram. Kita setting di angka 0 dulu karena teteh nggak punya timbangan, jadi pakai yang maksudnya nggak punya timbangan yang digital, jadi pakai yang manual. Ini 200 gram takarannya, kurang lebih sekitar segini. Sebenarnya berat adonan itu tergantung saat santannya itu dimasak, jadi berpengaruh juga ya pada saat santannya dimasak. Ini kita lakukan sampai habis dibagi-bagi. Nanti sisanya untuk adonan warna putih. Ini mangkuk yang ke-6, takarannya 200 gram. Ini tinggal dikasih warna. Sebenarnya warna bisa sesuai selera. Karena warnanya pelangi, kita pakai warna-warna pelangi. Misalkan mau dibikin 2 warna juga bisa, ini terserah aja. Teteh sudah siapin warna-warnanya. Ini sendok buat ngaduknya. Pertama teteh mau kasih warna merah. Aduk sampai tercampur rata. Warna kuning. Mau campur warna kuning dengan warna merah, nanti hasilnya jadi orange. Kemudian warna hijau. Ini pakai warna hijau muda. Boleh juga pakai pasta pandan, ini sesuai selera aja. Aduk terus sampai tercampur rata. Kemudian warna biru. Ini birunya cantik banget. Dan yang terakhir warna ungu. Aduk lagi sampai tercampur rata. Nah, adonan yang berwarnanya kita sisihkan, lanjut kita bagi-bagi yang warna putihnya. Selanjutnya sisa adonannya ini kita bagi lagi menjadi 5 bagian. Nanti beratnya masing-masing 120 gram. Nah, ini sisanya 600 gram. Kita setting lagi di angka 0. Yang ini biarkan warna putih ya. Untuk pembagian berat adonan nggak selalu harus sama ya, karena saat dimasak santannya itu bisa berkurang volume air santannya. Jadi sebaiknya sebelum dibagi seperti ini ditimbang dulu. Ini siap dikukus. Nah, kalau adonan sudah siap dikukus, sekarang didihkan dulu air yang ada di kukusan. Ini pastikan sampai mendidih. Kita tutup. Nah, kalau sudah mendidih seperti ini, sekarang kita pasang saringan kukusannya. Terus kita kukus dulu loyang yang sudah dioles minyak tadi selama 5 menit. Ini biar panas loyangnya. Nah, setelah 5 menit, buka tutup kukusan. Sekarang kita tuangkan adonan warna merah terlebih dahulu. Ini langsung tuang semuanya. Ini kukus selama 6 menit. Atau tergantung ketebalan dari adonannya. Jangan lupa tutup kukusannya ditutup serbet supaya uap air tidak menetes ke adonan. Nah, setelah ini dikukus selama 6 menit, kukus lagi adonan warna putih. Kita ratain dulu dengan digoyangkan kayak gini. Ini kita kukus lagi selama 4 menit aja karena adonannya tipis.
Selanjutnya warna orange. Ini kukusnya selama 6 menit juga. Tuangkan lagi adonan warna putih. Jadi tetes selang-seling ya. Setelah adonan berwarna, selalu kukus yang warna putih. Ini sebentar aja, sekitar 4 menit. Ini karena tipis banget, kita goyang-goyangkan lagi. Oh ya teman-teman, Paki juga punya channel loh. Jangan lupa dilihat dan di subscribe ya. Ini 4 menit kita kukus. Selanjutnya warna kuning. Dan kalau teman-teman pengen lihat resep-resep acai taehyung yang tertulis, silahkan kunjungi blog kita di acaitaehyung.com. Ini adonan warna putihnya tipis banget ya, sengaja nggak terlalu tebal, karena nggak rata kita goyang-goyangkan lagi supaya bisa rata. Nah, terakhir tuang adonan warna ungu, yang ini kukusnya 30 menit ya. Kalau teman-teman mau ganti warnanya juga boleh, misalkan hanya 2 warna aja, antara putih dan coklat, putih dan pandan, pokoknya sesuai selera. Ini adonan dasarnya aja, tadi tinggal dibagi warna-warnanya. Sekarang kita tunggu 30 menit, karena ini untuk proses mematangkannya. Nah, selesai kue dikukus 30 menit. Permukaannya juga sudah tampak mulus. Matikan api. Kemudian kita angkat. Dinginkan. Baru nanti keluarkan dari loyang. Nah, ini kue lapis berasnya sudah dingin. Terlihat pinggirannya juga sudah mulai terpisah gini. Biar lebih gampang dikeluarinnya, siapin pisau. Ini dialasi dengan plastik biar nggak lengket. Ini biar mastiin aja supaya mudah keluarnya. Plastik yang buat es juga bisa ya. Oke, sekarang tinggal kita keluarin dari loyang. Nah, gampang banget nih keluarnya. Tada! Sekarang siap untuk dipotong-potong. Sekarang potong kue lapis sesuai selera. Cantik banget bagian dalamnya, tuh lihat. Ini enak banget loh teman-teman. Manisnya pas, rasa santannya juga membuat kue lapis ini gurih banget. Empuk dan lembut. Bikin pengen nyomot terus. Semoga tutorial kue lapis berasnya mudah dimengerti. Kalau nggak ada yang dimengerti, silahkan komentar aja di bawah. Selamat mencoba. Nah teman-teman,
teman-teman, itu tadi tutorial membuat kue tradisional, kue lapis beras rainbow. Kalau teman-teman ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan komen serta subscribe. Dan buat teman-teman yang mau lihat resep-resepnya secara tertulis, silahkan kunjungi blog kita di